Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, gayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, marilah mereka perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bu Tari? Alhamdulillah sehat banget Mas Del. Ya Allah, kayaknya malam ini seru ya. Karena saya tadi perhatikan yang chat, itu yang hadir itu dari Sabang sampai Merauke, Miss Del. Ada yang dari Aceh, Pekanbaru, Madiun, Blora, bahkan dari Malaysia, dari Hong Kong, ada hadir malam ini Lubuk Linggau, Jogja, dari Timika gitu. Ya Allah, luar biasa malam ini. Miss Del sehat? Alhamdulillah sehat banget Bu Tari. Iya, tadi juga udah dapat chat ya dari mitra-mitra di Hong Kong juga, di Taiwan, Masya Allah, di Taif juga hari ini hadir loh Bu Tari. Jadi pengen belajar aja malam hari ini ya, malam Jumat, insya Allah jadi malam Jumat yang berkah untuk kita ya Bu Tari ya. Ini ngomong-ngomong Bu Tari lagi di Amerika ya? Lagi di Amerika ya? Kan lagi pandemi.
Sekarang udah mau kemana aja cepet nyampenya. Wah, tapi kan lagi pandemi, Bu Tari. Kan lagi pandemi ya. Makanya kalau Miss Cema stay at home aja lagi pandemi. Kalau saya stay at Bu Tari udah sampai ke Amerika aja ya. Mantap deh, iya. Iya. Seru banget ini bakal Mas Dio, karena ternyata malam ini adalah penampilan yang malam ke-22 ya, ke-22, dan seperti biasa malam Kamis kita belajar ilmu yang malam ini kita membangun tim bagaimana kita bisa membangun tim miliarder. Wah, jadi Bapak Ibu silakan saksikan di fanpage Pak Juliet Mayanto untuk sesi-sesi yang sebelumnya, karena ada ilmu-ilmu yang membangun plafon segala macam itu ada di Facebook yang sebelumnya. Mantap ya, malam hari ini kayaknya udah nggak sabar ya Bu Tari ya, malam hari ini tuh nanti kayaknya kita harus ngerti ya karakter kita tuh seperti apa, karakter timnya ini seperti apa tuh malam hari ini semua akan terjawab ya, akan dikupas tuntas sama pakar-pakar promotornya ya Bu Tari ya. Iya, betul, jadi malam hari ini pastikan yang saat ini lagi nonton supaya ilmu ini juga bermanfaat buat yang lainnya, dibagikan di kolom kiri itu ada tulisan bagikan atau share, klik ya supaya malam hari ini selain Bapak Ibu teman-teman semuanya dapat pahala, insya Allah juga dibagikan, yang nonton juga bagikan lagi dapat pahalanya berlipat-lipat, jadi malam Jumat ini jadi berkah untuk kita semuanya. Jadi malam Jumat malam yang berkah barokah gitu ya Miss Dewi ya. Iya, betul. Gimana, udah siap belum ya? Udah pada teman-teman udah pada siap belum nih? Kayaknya udah siap deh ya. Iya, kayaknya udah siap deh. Kayak kita langsung aja panggilkan. Sebenarnya mau belajar apa sih kita malam ini? Malam ini itu kita mau belajar katanya sih Stephen Bu Tari. Jadi Stephen itu kalau setahu Miss J sih ya ada apa tuh yang namanya sensing, yang namanya thinking, yang namanya insting, terus apalagi tuh ya. Pokoknya Miss J malam ini mau belajar deh gitu. Jadi sama-sama belajar malam hari ini bagaimana kita bisa tahu gitu ya. Ini mesin kecerdasan kita tuh apa gitu ya Bu Tari ya. Kalau Bu Tari? Betul. Sehingga ya jadi malam ini saya tuh penasaran ya, kita punya mesin kecerdasan untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita sehingga ya, jadi bisa bermanfaat seperti yang kita inginkan gitu ya. Kemudian setelah kitanya dapat ilmunya bisa dengan keluarga, kemudian bagaimana cara kita membangun tim. Wah, keren banget ya sih itu. Aduh, saya seneng banget. Iya, bisa untuk keluarga juga ya Bu Tari ya, bisa untuk keluarga selain buat tim ya. Jadi jadi keburu penasaran nih saya nih. Langsung aja deh kita panggilkan narasumbernya ya Bu Tari ya malam hari ini ya. Siapa Bu Tari kira-kira? Narasumber yang pertama, itu beliau adalah seorang promotor Stephen sejak tahun 2018, udah mengikuti level 1, level 2, bahkan workshop tentang parenting. Dan malam ini beliau akan membagikan ilmunya sebenarnya sedikit-sedikit dulu ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah cepat paham deh. Segera malam ini beliau akan berbagi dan dengan tulus ikhlas membagikan ilmunya agar kita semua sama-sama pintar, sama-sama bisa maksimal hidupnya sehingga cita-cita kita menjadi 1000 miliarder cepat terwujud. Kita panggilkan aja narasumber yang pertama, Bapak Ringga Pandano. Iya, Pak Ringga ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam miliarder. Ya Allah, Pak Ringga. Allahu Akbar. Pak Ringga, apa kabar nih Pak Ringga? Baik. Ini Jogja, ya. Jogja, Tangerang, Kendal ya. Betul. Ketemu dalam satu panggung yang kita ketemu terakhir ada di Jepang ya. Kita bertiga Jepang kan? Masih inget banget, tahu nggak? Bu Tari bikin video live waktu itu di mana ya waktu itu ya? Kayaknya di Tokyo. Iya, sebelum makan siang. Oh iya. Live bareng-bareng kita bertiga itu seru banget di Jepang ya. Sekarang bisa live langsung di Facebook bertiga. Keren banget. Berikutnya di Amerika ya. Berikutnya di Amerika ya. Iya sih. Kita nyusul ya Pak Ringga. Gimana? Pak Ringga siap ya berbagi ya malam ini Pak Ringga. Jadi kita tuh pengen tahu Stephen itu apa, yang saya tahu cuma singkatannya aja nih, sensing, thinking gitu ya, feeling, intuiting, insting. Nah itu apa sih? Bisa dijelaskan sama kita malam ini. Baik,
sebelum kita jelasan nih, kita mau kasih tahu teman-teman dulu nih Bu Tari biar paham kedudukannya ya. Kadang-kadang kan orang suka susah memahami kalau ilmunya, tapi saya mau kasih analogi dulu. Nah, saya punya ada 3 analogi. Kira-kira nih teman-teman ya, kalau pilih gambar ini nih, ada gambar gajah ya, ada gambar elang, ada gambar lumba-lumba. Nah, Bu Tari, Bu Miss Del bisa berbagi sama saya. Mana di antara ketiga ini yang paling hebat? Ayo. Kalau saya sih Raja Wali. Raja Wali. Oke, Raja Wali. Iya, sama Raja Wali. Beda juga boleh ya? Lihat. Dua boleh. Satu, Bu Tari namanya yang paling hebat, yang lebih hebat ya. Kita lihat teman-teman di chat box nih, siapa aja yang bisa jawab. Nanti dapat hadiah dari saya karena besok itu kita ada acara Bu Tari tentang pendalamannya, dan tapi terbatas, nggak bisa semua gitu ya. Ayo. Jadi siapa yang jawab? Nah, udah mulai jawab nih. Dari ada yang jawab elang, Pak. Ada yang jawab Ibu elang. Sulastri jawabnya elang. Kemudian ada yang jawab elang. Ibu Yuntari jawabannya apa ya? Ibu Apriana Raja Wali. Pak Muhammad Salah ya. Iya, Pak Ade jawabannya elang. Oh, ini ada yang jawab gajah nih, Pak Suharsono. Oke, itu jawabnya lumba. Jadi kan ternyata jawabannya bisa beda-beda kan? Kayaknya aku jawab lumba-lumba deh. Kayaknya aku jawab lumba-lumba yang paling. Oke, kita pegang ya. Bu Tari jawabnya elang. Bu Tari jawabnya elang. Kemudian yang apa namanya yang lumba-lumba. Nah, kita mau lihat lagi nih siapa yang paling banyak jawabannya. Yang dapat jawaban paling tepat nanti dapat hadiah 1 buku sama gratis masuk Zoom meeting besok. Keren banget. Terima kasih Pak Ringga. Wah, belum kasih materi udah bagi-bagi hadiah. Iya, Ibu Ike Nurdiana jawabnya gajah. Alasan coba dulu. Alasannya apa kenapa milih gajah? Hebat semua kata Pak Agus. Gajah, kenapa milih gajah? Kita perlu alasan nih. Kenapa perlu milih gajah? Kenapa perlu milih elang? Dan kenapa harus milihnya lumba-lumba? Kita tunggu nih jawabannya. Ada semua jawab aja elang. Ibu Ike Nurdiana nih. Nah, gajah. Ibu Ike Nurdiana. Burung elang. Apa alasannya Bu Nurdiana? Kenapa alasannya? Budian Esti. Saya pilih elang. Ya milih lumba-lumba. Kasih alasan ya, jangan lupa kasih alasan ya. Alasannya apa ya? Alasannya apa? Kenapa elang dikatakan sama beliau itu? Kalau misalnya tadi milih apa? Milih lumba-lumba. Alasannya apa? Aku milih lumba-lumba. Alasannya lumba-lumba itu bisa naik ke atas, terus bisa turun lagi ke lautan. Gitu. Bu Tari kenapa milih elang? Berarti, ya kan? Nah, ini ada yang jawab nih. Elang, bilang pilih elang, Pak, karena kuat. Gajah besar kuat. Nah, nih. Karena gajah besar kuat, Pak Teddy. Elang bisa terbang kemana-mana, kata Bu Riani. Tuh, enak ya. Elang bisa terbang, paruhnya kuat, cakarnya keras. Saya pilih elang karena bisa di darat dan di udara. Oke, sama bisa darat dan di udara. Tapi kan harus di laut. Abahtan jawabannya. Abahtan jawabannya kan bisa. Kalau ada yang milih 3, nggak ini ya Pak? Ada yang milih 3 itu. Mamat Ju kita pegang nih. Mamat Ju kita pegang ya. Semuanya gajah jago di darat, elang jago di udara, lumba-lumba jago di laut. Saya kasih hadiah buat Mamat Ju karena ini jawaban yang paling tepat, Bu Tari. Jawaban Mamat Ju. Semuanya hebat. Gajah jago di darat, elang jago di udara. Oh iya ya. Pertanyaannya sekarang kan coba bayangkan. Yang lebih hebat. Ya, itu kan betul. Kalau paling hebat, kalau elang itu paling hebat kalau di udara. Tapi kalau dia disuruh ke laut, dia berenang. Ya nggak mungkin, Bu Tari. Yang jago lumba-lumba. Berarti semua jago gajah besar di darat. Semuanya hebat pada saat dia ada di habitatnya. Itu kunci. Jadi semuanya tidak hebat. Ada yang tidak cerdas. Tadi kita mau pilih 3-3-nya nggak boleh sama Pak Ringga. Misga mau dapat hadiahnya ya? Begini, kita baik. Ya, analoginya begini Bu Tari, Bu Mistel. Kalau gajah ya dia badannya besar, kuat di darat, tapi
kemudian dia dipaksa masuk di lautan, tenggelam. Nggak mungkin kehebatan itu bisa dipakai ketika dia ada di lautan. Tapi kalau misalkan penguin, apa tuh namanya, lumba-lumba, dia pintar, dia bisa terbang, dia pintar bisa ini. Tapi begitu dia disuruh udara, ya nggak bisa, dia pasti jatuh, gitu. Itu namanya, itu yang kita bahas malam ini. Artinya, di slide berikut saya akan jawab. Tidak ada yang tidak cerdas, Bu Tari. Semua orang itu cerdas. Tapi ada syaratnya ketika dia berada pada habitatnya. Ketika dia berada pada kondisi yang memungkinkan dia untuk besar, memungkinkan dia untuk menjadi orang yang cerdas. Itulah konsep utama Stephen. Jadi Stephen sebenarnya menempatkan seseorang pada akhirnya sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan kecerdasannya. Nah, kita next lanjut ya materinya nih, biar sambil belajar ya. Jadi ini saya mohon disampaikan ya. Semua manusia itu cerdas dan setiap manusia memiliki kecerdasan masing-masing. Gajah hebat, gajah cerdas misalkan, tapi cerdasnya di darat. Kalau dia disuruh berenang, tenggelam. Burung dia bisa, dia terbang jago di udara, tapi nggak mungkin dia di darat gitu ya. Kemudian penguin, dia hebat penguin lagi, lumba-lumba, dia hebat di lautan, tapi cerdasnya dia untuk menguasai lautan, bukan untuk menguasai udara atau darat. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak cerdas. Semua Anda adalah orang-orang yang dilahirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang cerdas. Hanya masalahnya adalah kecerdasannya itu masing-masing. Nah, kita akan bahas tentang kecerdasan. Jadi Stephen sebenarnya menggali tentang mesin kecerdasan kita. Nah, next kita akan belajar. Nah, untuk tahu kecerdasan seseorang, kita akan harus lihat dari belahan otaknya, Miss. Ya. Jadi otak dulu, kalau kita dulu pernah Pak, Miss Deo mungkin pernah, Bu Tari pernah dengar otak kiri, otak kanan. Oh iya. Ada otak kiri, otak kanan. Nah, tapi otak kiri, otak kanan itu belum selesai. Karena ternyata bagian otak itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Muncul terakhir-terakhir itu bagian otak bagian tengah. Ya. Nah, jadi sebenarnya setiap manusia kita ini manusia, itu punya 5 bagian belahan otak. Ya. Dan secara bersamaan. Ternyata mereka otak ini bekerjanya itu secara bersamaan. Nggak bekerjanya sendiri-sendiri dulu. Tetapi ada bagian yang mendominasi. Itulah yang disebut dengan otak dominan, Betari. Jadi bagian otak dominan itu yang disebut dengan mesin kecerdasan. Tujuannya atau fungsinya, tugas si mesin kecerdasan itu adalah menjawab ketika kita sebagai tubuh ini akan mengambil keputusan. Jadi intinya adalah kalau dulu kita kenal dengan otak kiri, otak kanan, sekarang kita mengenal 5 bagian otak. Nah, saya akan coba nih gambarkan otak kiri dan otak kanan. Nah, di bagian otak kiri itu ada neokortek kiri dan di bawahnya ada namanya limbik. Nah, di bagian kanan ada neokortek kanan dan di bagian kiri ada limbik kanan. Dan terakhir otak tengah. Jadi otak ini adalah sumber kecerdasan. Tetapi bagian mana yang menjadi mesin kecerdasan itu penting diketahui. Nah, next, karena adanya mesin kecerdasan, Bu Tari, Miss Del, maka orang itu punya watak yang berbeda. Punya sudut pandang yang berbeda ketika melihat permasalahan, punya sifat-sifat yang berbeda, dan yang paling penting ketika dia mengambil keputusan berbeda. Lumba-lumba ketika di laut, dia punya insting, punya kecerdasan yang memang paling pas kalau dia ditetapkan di laut. Itu yang paling penting. Nah, next kita akan lihat bagaimana dengan Stephen. Akhirnya dari 5 mesin kecerdasan itu kita akan dapat. Ada yang tadi Bitari bilang tentang Stephen. Jadi ada sensing. Nah, itu sensing itu adalah otak bekerjanya di bagian kiri bawah, limbik ya. Kemudian ada thinking, itu di bagian kiri atas. Kemudian nyebrang, ya ada intuiting, itu di bagian kanan atas. Kemudian di kanan bawah ada feeling. Dan yang di tengah itu ada insting. Jadi kita punya 5 mesin kecerdasan. Nah ini digambar kelihatan jelas ya. Ada si sensing itu kerjanya adalah, dominasinya adalah otot dan memori. Thinking itu logika dan manajership. Intuiting itu kreativitas.
dia punya luar biasa karakter. Si Piling itu jago di bicara dan motivasi, ya. Nah, insting ini banyak orang bilang apa aja dia bisa, dan luar biasanya Betari itu orang-orang yang rela berkorban. Jadi ini mesin kecerdasan, ini baru mesin kecerdasannya. Tetapi nanti akan kita lihat ada satu otak dominan yang menguasai dari 5 ini. Jadi semuanya tetap ada, tapi ada satu bagian yang otak dominan. Nah, bagian otak dominan itu ada lapisannya, ya. Ada lapisannya, ada lapisan luar dan lapisan dalam. Tergantung. Kalau dia dilapisi bagian luar, dalam, itu berwarna putih. Kalau dilapisi Wow, Keren ilmunya banget ya Bu Tari ya. bisa sampai tertutup. Iya. Wah, bisa Iya, otak segitu ternyata cepat tuh gitu, Miss, ya. ternyata otak Ada itu bulu-bulu ini ya ada untuk kiri, logika itu ternyata kanan. iya, Miss, kanan, udah kiri pernah tahu itu nggak dia itu apa? intuisi. Miss, Udah pernah tahu dong, dia saya pernah waktu itu pernah tes. Jadi saya itu sensing introvert Bu Tari. Kalau Bu Tari introvert? apa nih? Saya thinking introvert juga. Thinking itu berarti Ada thinking suka kiri atas. Kalau tadi kan ya, kalau kiri bawah. kalau Betari thinking ya, thinking Thinking. berarti ya. kiri atas. Apa? Dia sensing. Ya. Kiri bawah. Ini sama-sama orang kiri nih. Sama-sama Ya. orang kiri. Mainnya satu logika, satu memori gitu. Gitu ya paling enggak. Paling enggak tadi kan paling enggak tadi kan paling nggak bilang nih semuanya cerdas ya, semuanya tuh punya kelebihan masing-masing. Tapi tadi paling nggak bilang kalau yang insting itu semuanya serba bisa. Artinya insting dong yang paling cerdas di sini. Gitu nggak sih? Itu yang luar biasa. Nah, kita akan bicara ya, tadi itu artinya begitu. Tadi bicara tentang lapisan, tadi lupa tuh kelewat ya tentang lapisan. Jadi kalau di dalam lapisan otak itu ada lapisan otak dalam dan lapisan otak luar. Ya, nah lapisan ini itu menjadi drive. Seperti kalau kita mengendarai itu ada kendaraannya. Nah, kalau dia di lapisannya adalah lapisan yang dalam itu menjadi introvert. Kalau yang luar itu menjadi extrovert. Maksudnya itu apa? Kecerdasannya dia bisa bawa keluar, atau kecerdasannya dibawa ke dalam. Nah, bedanya Bu Tari, Miss Del. Nah, ini perbedaannya. Bedanya seperti apa sih kalau introvert sama extrovert di Stephen itu bicara tentang bagaimana cara memotivasi mereka. Kalau nggak salah Miss Dew itu sensing introvert ya, sensing introvert. Nah, kemudian Bu Tari juga thinking introvert, betul nggak? Dari dalam berarti. Berarti ya, betul, dari dalam ya Pak ya. Ini itu dalam, kalau X itu luar ya Pak ya. Ya, ada satu kejadian gini. Kalau saya punya anak sama yang satu introvert, yang satu extrovert. Nah, cara memotivasinya berbeda. Kita nggak boleh menyamakan. Begitu juga nanti dalam tim, karena kita bicara tentang tim. Kalau di dalam tim, kalau kita punya orang yang introvert, kita harus nantang dia, karena orang introvert ditantang keluar dia. Segala kecerdasannya keluar. Sedikit diancam lah kalau bahasa kasarnya. Tapi kalau yang ekstrovert nggak bisa ditantang, nggak bisa diancam. Dia harus dikasih iming-iming, dikasih hadiah, dikasih fasilitas agar dari apa yang itu bisa keluar tuh, bisa makin hebat. Jadi ini perbedaannya. Akhirnya dari yang tadi Bapak Ibu, yang tadi kita bicara 5 mesin kecerdasan, pada akhirnya kita ketemu cuma 9. Nah, kenapa 9? Kan harusnya kalau bisa 10 dong, kan ada 5 kali 2 introvert ekstrovert, kecuali yang namanya insting. Kalau insting dia tidak punya yang namanya lapisan otak. Itu Bu Tari. Kenapa dia jadi serba bisa? Dia tidak punya lapisan otak. Dia tidak punya drive. Jadi orangnya itu apa aja bisa. Tidak seperti introvert, tergantung orang, tergantung ditantang, tidak seperti extrovert yang harus difasilitasi. Kalau insting tuh, wah pokoknya ngelihat ini bagus, jalan dia itu kehebatan. Gitu. Pantas. Baru tahu Paringga boleh dong konsultasi. Iya, aku jadi tertarik banget nih topik malam hari ini, jadi pengen tahu banget nih. Paringga, aku kan pernah ngetes. Aku kan pernah tes nih, pernah tes tuh waktu itu di tesnya itu hasilnya itu sensing introvert Paringga. Nah itu tuh gimana sih Paringga? Memaksimalkannya kan ya. Iya, memaksimalkannya bagaimana? Terus kan saya harus tahu juga dong diri saya tuh gimana sih karakternya dan sebagainya gitu kan. Jelasin dong Paringga.
Siap ya. Nah, kita akan lihat gini. Tadi jadi ditampilkan dulu saya slide-nya nih. Jadi ada 9 personality genetik ya. Nah, jadi nanti untuk tahu seperti Miss Deo thinking introvert, Butari thinking introvert, dan kebetulan saya sama Butari thinking introvert. Kita harus melakukan tes. Tidak bisa pakai wajahnya begini, matanya begini, hidungnya begini, badannya seperti ini, nggak bisa. Tesnya harus dengan fingerprint, dan tes itu akan memetakan jawaban cuma 2. Bagian otak mana yang dominan, dan dari bagian otak yang dominan itu apa lapisan otaknya yang bekerja, apakah luar, apakah dalam, sehingga nanti akhirnya ketemu yang namanya personality genetik. Jadi ada 9 personality genetik, termasuk kalau Miss Deo tadi bertanya, saya sensing introvert. Nah, next kita lihat ada berapa tampilan slide selanjutnya. Ini adalah personality genetik. Ya, dari 9. Oke, di Zoom kita lihat nih, ada sensing introvert. Kalau sensing, kekuatannya memori, ada sensing introvert, ada sensing extrovert. Thinking, ada thinking introvert, ada thinking extrovert. Intuiting, ada intuiting introvert, intuiting extrovert. Feeling, ada feeling introvert, ada feeling extrovert. Yang tidak ada introvert dan extrovert itu di insting. Sehingga 9 personality-nya adalah 9. Itu Butari. Nah, sekarang kita lihat kira-kira apa sih orang-orang seperti Miss Deo ini ya. Tadi bilang sensing. Saya tidak akan bahas semua nih, Miss. Kita bicara umum aja. Kalau bahas semua besok di Zoom. Saya bongkar habis deh semua ya. Tapi kita bicara tentang si sensing nih. Saya si sensing ya. Mesin kecerdasannya sensing. Berarti dia 100% kerjanya di memori. Nah, orang-orang kalau kita ketemu sama tim, sama mitra, sama seseorang yang kita mau closing, dan kita tahu ternyata misalkan dia pernah dites sensing, kata kuncinya kasih bukti. Kasih aja bukti-buktinya. Karena orang-orang sensing itu senang sama bukti. Begitu dia lihat bukti, wah ini udah cocok. Langsung closing, nggak pakai lama. Karena kata kuncinya buktikan. Nah, orang-orang sensing ini adalah orang-orang yang rajin, teliti, detail. Nah, kita punya tuh beberapa teman yang kalau udah sensing, wah itu detail banget tuh. Harus ngapain? A, B, C-nya harus jelas. Nggak bisa loncat-loncat ya. Orang loncat-loncat nanti ada. Nah, itu sensing, Miss. Sekarang kita lihat orang thinking kayak saya, Butari ya. Itu thinking itu seperti apa? Orang thinking itu kata kuncinya ada dipikirkan. Jadi kalau kita lagi presentasi nih Butari, kita punya angka-angka. Pikirkan oleh Anda kalau usaha ini, uang ini akan jadi. Itu orang thinking langsung bilang. Gitu. Tarik banget nih mesti nih. Iya. Orang-orang thinking itu kuncinya adalah angka, ada nilai. Jadi sama orang thinking jangan sekali-kali menampilkan angka kalau nggak ngerti, habis kita ya. Oke, nah itu kira-kira Butari. Kalau 2 hal nih, Pak, yang lainnya gimana? Yang lainnya kita bahas besok nih, biar kunci. Karena kan contohnya cuma 2, ada orang sensing sama orang thinking. Boleh nggak kita tampilkan yang lainnya? Yang lainnya. Iya. Ini kan kita ngetesnya kan pakai fingerprint ya, gitu ya. Berarti mungkin nggak gini, misalnya gini, Pak Aringga sama saya kan sama-sama thinking introvert nih. Mungkin nggak? Apakah itu artinya punya sifat yang sama, karakter yang sama, cara berpikir yang sama? Apakah artinya gitu, Pak Aringga? Setiap orang yang sama mesin kecerdasannya? Sama mesin kecerdasannya, tapi belum tentu darahnya, Butari. Jadi kalau kita lihat itu ada ukurannya, ada apa hitungannya. Jadi kalau kita ngebedain saya dengan Butari, laki-laki dan perempuan sama-sama thinking. Tetapi saya thinking laki-laki, Ibu Tari thinking perempuan. Kemudian bawa ke bawah golongan darah saya A. Golongan darahnya apa? Nah golongan darah A seperti saya makin dalam tuh Bu Tari, karena orang-orang thinking A itu rasanya ngelihat banget. Nah besok kita bahas. Jangan bahas sekarang, biar Bu Tari besok hadir di Zoom meeting-nya. Makin penasaran banget sih, iya. Ini luar biasa nih. Kalau nggak salah, ya gimana? Kalau misalnya nih, kan manusia berubah, zaman berubah. Mungkin nggak sih berpindah gitu loh, maksudnya tadinya tinggi jadi sensing, kan zaman berubah. Terus dia sifatnya tiba-tiba berubah, karena mungkin dia nggak tahu mesin kecerdasan atau terlalu, mungkin nggak itu berpindah gitu loh. Oke.
Atau berubah? Luar biasanya, ya setuju. Luar biasanya yang namanya Stephen itu menilai dari otak, dari dominasi otak. Dan itu nggak mungkin berubah, Bu Tari. Ya, kalaupun misalkan ada mungkin tesnya tidak akurat, mungkin cuma 1, 2, 3%. Tapi otak itu tidak mungkin berubah. Nah, ini hanya yang 20%, ya. 20%. 80%-nya lingkungan, Bu Tari. Makanya tadi saya bilang, seorang gajah yang badannya besar, kuat, ketika dia selamanya ada dalam laut, dia tidak akan jadi hebat. Seorang sensing seperti Miss Del, dia tidak ada di habitat yang habitatnya sensing, dia tidak akan jadi hebat. Contoh gini, saya punya teman misalkan seorang feeling, namanya Dapa Hakim nih ya, temennya orang feeling nih. Dia orang feeling jago nyanyi, main rasa, tapi keluarganya yang nggak suka nyanyi. Kira-kira gimana? Nggak bakal keluar. Oh, nggak bakat. Iya. Jadi betul, Miss Del. Kalau Dapa Hakim yang penyanyi tadi ketemu sama keluarganya, mensupport dia, wah ini anak feeling, main rasa, kemudian dikasih tempat untuk dia bermain emosinya, dikasih ke studionya, dikasih, itu jadi orang yang penyanyinya main rasanya luar biasa. Itu. Oh iya. Jadi tergantung habitatnya ya paling nggak ya, berpengaruh banget ya 80% ya paling nggak ya. Hati-hati, ketika kita sudah tahu ini, bukan berarti kita keluar. Ingat ilmu pelapon rezeki, dengan siapa kita berteman, di sini, dengan siapa lingkungan kita berada. Orang sensing udah ditakdirkan kaya. Enak benar ya. Orang sensing kaya. Orang thinking itu ditakdirkan menjadi raja, tahta. Orang feeling ditakdirkan punya rasa. Orang insting itu ditakdirkan jadi orang yang sering berbagi. Orang intuiting, dia ditakdirkan jadi orang yang punya karya besar. Nah, tapi itu nggak akan terjadi kalau mereka nggak di habitatnya gitu. Itu yang maksudnya tentang bagaimana membangun tim. Nanti teman saya deh yang bicara lebih dalam ya, bicara kalau dia udah trainer Stephen. Kalau saya udah penasaran nih saya. Jadi makin penasaran ya. Betul. Saya rasa yang dengerin juga pada penasaran ya Miss Dew ya. Yang dengerin tuh iya. Paringga tadi bener banget deh Miss C. Iya. Jadi ingat saya Paringga, ketika saya dulu diajakin masuk ke suatu bisnis networking gitu ya Paringga ya, itu memang saya itu orangnya tuh perlu bukti dulu Paringga. Ternyata bener di sini ya Paringga. Orang sensing itu butuh bukti dulu, ternyata bener ya. Iya, dan saya memang orangnya tuh rajin, detail memang. Miss Del, mendrive Bu Tari, mendrive orang sensing itu paling gampang. Mendrive orang sensing. Kasih bukti orang sukses. Suruh nyontoh, udah jalan. Tapi jangan ini ke orang intuiting. Dia punya daya hayal. Nggak bisa. Gue lebih ini. Nggak bisa buat contoh. Orang intuiting dia punya naluri untuk menggambarkan lebih besar. Gitu Bu Tari kira. Iya. Udah banyak penasaran banget jadinya. Besok aja dibaginya di Zoom. Keren. Lebih lengkap lagi gitu Paringga. Besok lebih lengkap lagi. Satu persatu, sensing itu gimana, feeling itu gimana. Jadi malam ini hanya konsepnya doang Paringga yang dikasih. Iyalah konsepnya. Jadi bikin nggak bisa tidur nih ntar malam Miss Dia sama Bu Tari ya. Kasih konsepnya doang. Contoh juga nih dari seseorang nih ya. Kalau bisa kita ada seorang mentor miliarder kita yang sama saya, sama Bu Tari, tapi saya sama Bu Tari kalau nggak salah TI ya. Tapi kalau mentor kita ini beda sedikit, ekstrovert Bu Tari. Tahu kan Bu Tari kenal? Nah, dipanggil deh. Itu mentor kita tuh, dari 2 mentor kita nih, satu tuh seorang thinking Bu Tari. Kita panggil ya kita panggil ya. Tapi Pak, beliau ini menurut saya thinking tapi kok kayak orang feeling gitu loh jadinya. Makanya tadi pertanyaan saya itu apa bisa tukar gitu loh. Jadi saya mentor kita yang dulu Bu Tari, waktu Bu Tari dites, kemudian dia bilang, Ring, gue kayaknya nggak banget thinking, orang feeling. Itulah pertama, thinking selalu berpikir bahwa dia bukan orang thinking. Begitu dia bikin orang thinking, itu banget thinkingnya. Kita panggil aja deh orang yang mentor kita, mentor thinking kita, Ibu Ibu Inkrisa Supartina, thinking extrovert. Extrovert ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam miliarder semuanya, sehat kayak Sukses, berkah sehat kayak Allah berkah berkah. Allahu Akbar. Apa Nah, kabar Bu Inkris? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pembicaraannya menarik banget ya Pak Ringga. Iya Bu, ini menarik banget nih. Dan Cuma sayangnya cuma dikasih konsepnya doang Bu Inkris malam hari ini. Jadi kayaknya kita nggak bisa tidur malam hari ini sama Pak Ringga dibikin penasaran Bu Inkris. Jadi cuma dikasih konsepnya doang, nggak digamblangin, bikin ya alhamdulillah penasaran kita banget tuh pokoknya. bersyukur ya kita bersyukur sekali karena di antara top leader ya atau di Armina Daily ini itu memiliki orang-orang yang luar biasa yang memiliki ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan di dalam pengembangan mitra-mitra yang bergabung gitu ya. Nah, salah satunya adalah Pak Ringga Pandandu dan Ibu dan nanti yang berikutnya gitu. Nah, kasus ini sebenarnya kan kita selalu banyak mitra gitu kan sering. Kenapa sih kita angkat topik ini? Karena banyak banget mitra yang selalu ketika ya itu merasa kok sulit udah namanya Mr. 99 kalau saya bilang. Udah mau deket-deket, ditolak orang. Udah mau ini nggak jadi gitu. Ternyata pendekatan yang digunakannya agak apa ya, agak jauh dari sebelum dia mengetahui potensi dirinya gitu mungkin gitu ya Pak Ringga ya. Dan kemudian yang saya lihat lagi kan ada leader kita yang baper banget gitu. Diomongin sedikit tersinggung, diomongin sedikit marah. Oh ternyata ketika kita memahami ini, jadi relationship atau hubungan yang terjadi itu jauh lebih enak gitu ya Pak Ringga ya. Seperti itu dia Pak Ringga. Mudah-mudahan nanti setelah ini, makanya besok disediakan waktu khusus gitu ya Pak. Betul. Nah ini contoh Miss Deo, saya bicara dengan dua orang thinking yang berbeda karakter drive-nya. Yang satu adalah introvert, yang satu extrovert. Kalau bicara sama Butari, bicara dengan Butari, saya harus siap-siap karena pertanyaan akan dalam, akan terus dicecer sampai ke dalam. Tapi kalau Bu Inkris dia melebar. Bayangkan tadi Bu Inkris sudah melebarkan. Kalau Butari dia lihat akan dirinya ke dalam tim saya bagaimana. Nah, tapi Bu Inkris ternyata ada mitra-mitra di atas. Itu melebar, itu berbeda. Itu pendekatan berbeda banget itu bicaranya. Pokoknya menarik banget ya besok bicara. Mister kayaknya kagum-kagum ya. Besok pokoknya harus datang. Iya, kagum banget. Iya, wajib lah datang kalau misalnya. Iya, jadi memang ini penting banget ya Bu Inkris ya untuk apalagi kita sebagai pebisnis owner ya Bu Inkris, kita punya tim itu harus mengetahui karakter tim kita tuh seperti apa gitu ya Bu Inkris ya. Dan kita seperti apa harus tahu gitu ya. Luar biasanya ini selain itu adalah bahwa tidak ada orang yang bodoh atau tidak ada orang yang nggak pinter tadi ya. Senang banget saya dengar itu tadi karena banyak sekali kita mengalami kondisi di mana teman-teman itu atau mungkin orang yang kita kenal itu merasa kok saya kan orang ini, jadi minder duluan gitu. Tapi ketika insya Allah mendengar ini langsung bangkit, kemudian dia langsung mengoptimalkan gitu ya bahwa sesungguhnya Allah adalah memberikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, kemudian udah diberi istilah tadi diberi otak yang luar biasa sempurna, hanya kita tinggal mengetahui drive-nya di mana, gitu tadi ya Pak ya. Betul. Kecerdasan kita di mana? Ada dua yang harus diketahui, mesin kecerdasan dan drive-nya. Tapi bicara tentang tim Bu Inkris, bicara tentang tim Butari, itu ada teorinya di dalam setipin yang luar biasa. Nanti mungkin bukan saya nih, biar materinya lebih dalam. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya, saya bicaranya besok pagi. Besok pagi. Ya udah. Aduh mau nanya lagi nih saya Pak Ringga. Udah. Belum boleh ya? Malam hari ini belum boleh. Belum boleh. Kalau gitu kita panggil aja kali Pak Ringga ya, promotor berikutnya Pak Ringga ya, yang mungkin dia akan mengulik lebih dalam lagi apa sih itu Stephen dan bagaimana sih kita harus memahami akan mesin kecerdasan kita masing-masing dan juga tim kita gitu ya. Kayaknya kita langsung panggil aja seorang promotor Stephen yang beliau juga udah mengenal Stephen ini sudah sejak tahun 2018 juga, dan luar biasa beliau ini juga seorang leader di sebuah bisnis networking yang luar biasa, prior reward juga. Kemarin kita ketemu terakhir juga di Jepang. Kayaknya Bu Tari juga udah kenal sama beliau ini. Pak Ringga juga udah kenal sama beliau karena kita reuni terakhir di Jepang, sama-sama di Jepang gitu. Kita langsung panggil aja beliau. Iya, kita langsung panggil aja beliau dari Kota Pekanbaru. Ada Ibu Andi Novirianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Andin. Gak boleh langsung tanya ya? Ternyata Bu Andin.
Lagi di mana Bu Andin? Bu Tari kan, Bu Tari di Amerika, saya di Mekah. Saya paling enggak Bu Inkris stay at home aja. Ikuti protokol kesehatan. Bu Tari, Bu Inkris, beliau ini, Bu Andin ini adalah seorang sensing extrovert. Nah, ciri berbeda dengan saya promotor tapi thinking. Akan berbeda bagaimana menjelaskan Stephen itu versinya sensing extrovert. Nah, buat yang teman-teman mau tahu tentang bangun tim, beliau jagonya karena beliau mengkulik nanti tentang teori yang luar biasa dalam membangun tim. Mungkin kita langsung aja ke Bu Andin nih ngejelasin tentang teori bagaimana sih membangun tim dalam Fakultas Stephen. Iya. Iya, terima kasih Pak Ringga. Pak Ringga luar biasa ya, udah menjelaskan. Tadi katanya harus disambung ke Zoom. Ini saya lanjut apa enggak ya? Karena tadi ada beberapa mesin kecerdasan yang seharusnya mungkin kita harus bahas dulu supaya kita bisa tahu lebih dalam gitu. Jadi ini penting banget buat kita ya. Jadi setelah kita tahu dengan mesin kecerdasan kita seperti apa, itu kan kita tahu bagaimana mengimprove diri kita. Tapi kemudian setelah mengimprove diri kita, bagaimana kalau kita membangun tim kita? Untuk apa sih kita tahu gitu. Nah mungkin tadi Pak Ringga sih sudah menjelaskan sampai thinking ya. Boleh saya diberikan slide mengenai belahan otak ya. Jadi yang disebut dengan thinking, kemudian yang disebut dengan intuiting, insting, dan feeling. Nah, sambil menunggu slide yang akan tayang, jadi begini, kenapa kita perlu belajar Stephen? Kalau tadi Bu Tari sudah mengulik bagaimana kita mengimprove diri atau meningkatkan kapabilitas sebagai seorang diri pribadi. Tapi Bu Inkris kemudian mengulik tentang bagaimana kita menghadapi orang lain. Jadi, nah nanti saya akan bahas apa sih pentingnya. Jadi, secara singkat, sensing itu ya itu di limbik kiri bawah itu adalah orang-orang sensing. Maksudnya chemistry-nya itu harta. Jadi kalau thinking itu chemistry-nya adalah tahta. Kemudian intuiting itu chemistry-nya adalah ide. Kemudian feeling adalah mengenai rasa, kemudian insting adalah untuk bahagia. Jadi orang-orang ini ya berbeda gitu, berbeda yang dikejarnya gitu. Makanya ketika kita akan menemukan kasus ketika membangun tim, kita akan melihat kalau misalnya orang sensing dia akan nanya mana buktinya gitu, mana hasilnya. Terus dia nanya contohnya mana? Jadi kalau teman-teman itu nyuruh gitu, tim gitu, bikin ini, contohnya mana? Katanya, pasti pertanyaannya seperti itu, ya. Kemudian orang sensing ini juga seperti mesin diesel gitu, ya. Jadi dia khususnya sensing extrovert seperti saya ya, itu kalau di awal itu geraknya agak lambat, tapi kalau udah melaju itu cus gitu. Nah, pada kasus kita sering ya mungkin lihat testimoni Ibu Hoiria ya. Ibu Hoiria itu kan seorang sensing extrovert. Dia punya waktu 1,5 bulan gitu, yang tadinya nggak peraih reward, tiba-tiba langsung jadi peraih reward. Apa yang membuat dia langsung bergerak gitu? Karena mesin kecerdasannya diaktifkan ketika melihat ya jumlah transferan dari Ibu Cici gitu. Jadi dia punya teman yang melihatkan hasil bisnis networkingnya. Dia hitung tuh. Kan kalau sensing itu kan kekuatannya tuh di indera, di 5 panca inderanya. Jadi dia melihat, kemudian dia ikut ngitung gitu. Dia merasa jadi langsung, oh ini duit. Nah gitu. Jadi udah langsung tek tek tek. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya nanti ketemu yang dikit-dikit, aku dapat apa, hasilnya mana gitu. Kalau mungkin kita uangnya berapa, kalau mungkin kita belum kenal Stephen, kita bilang, ih ini orang ini matre amat gitu, belum apa-apa udah nanya hasil gitu. Nah padahal itu adalah karena otaknya butuh itu gitu, otaknya baru aktif kalau melihat itu gitu. Nah kemudian tadi Pak Ringga sama Bu Tari kan orang thinking ya, kemudian Bu Inkris juga orang thinking. Nah kita kalau berhadapan dengan orang-orang seperti ini memang mereka agak banyak tanyanya gitu. Ini kenapa?
Terus bagaimana? Ya jadi dalam, kalau thinking introvert akan lebih dalam lagi nanyanya tuh detail gitu. Dan kita harus siap-siap berasap ya, apalagi kalau kita bukan thinking gitu. Tiba-tiba misalnya kita feeling gitu, diajak hitung-hitung. Jadi tapi setidaknya kita paham, oh dia butuh itu. Maka kalau kita menaktikinya itu banyak cara ya, bisa kita kirim video yang sudah ada, atau misalnya kita mendekatkan ke mentor kita yang ahli dalam hitungan. Kemudian kalau kita menghadapi intuiting, persoalan umumnya biasanya kalau kita leader menghadapi intuiting, biasanya mereka tuh pengennya uang gede gitu. Jadi langsung kalau bisa tuh nampak hasil gitu. Karena dia itu ibaratnya kayak punya napas pendek gitu. Jadi kalau apa-apa tuh langsung pengen kelihatan hasil gitu. Dan tidak tahan dengan proses gitu. Padahal dia harus berproses. Kemudian kalau misalnya nih, yang paling sering saya hadapi itu adalah ngeyelnya nggak tahan gitu ya, jadi ngerasa lebih pintar gitu. Tapi akhirnya setelah kita paham, oh ternyata orang intuiting nggak bisa diberi satu arah. Beda dengan orang thinking dan orang thinking dan orang sensing tadi, itu kan di belahan otak kiri. Sementara kalau orang intuiting dia harus diberi alternatif karena dia cakrawalanya luas, kemudian cara berpikirnya luas gitu. Jadi tapi karena kita mungkin kalau kita belum paham, dia bilang ini ngeyel amat, disuruh A kok B sih gitu, disuruh jalanin ini, disuruh nengok ke kanan kok dia ke kiri gitu. Tapi ini beneran. Jadi kita pernah foto bareng-bareng, ayo nggak ada yang mandang kamera gitu. Dan tiba-tiba saja setelah yuk 1, 2, 3, yang intuiting benar-benar lihat ke belakang gitu. Jadi benar-benar, oh begitulah respon dia. Kalau kita nggak paham dengan Stephen, kita pasti bilang, ih ngeyel banget, kok nggak manut banget gitu. Tapi karena kita udah paham Stephen, oh dia intuiting. Jadi kita belajar Stephen itu belajar untuk memahami orang lain. Jadi ketika kita memahami orang lain, jadi dunia jadi lebih indah gitu. Kemudian kalau kita ketemu orang yang dibilang Bu Inggris tadi, moody, dikit-dikit baperan, dikit-dikit curhat gitu ya. Mungkin kalau orang thinking gitu dicurhatin lama-lama mungkin pusing gitu ya. Atau orang sensing yang cepet-cepet gitu ya, maksudnya ya dia tuh praktis hasil gitu ya. Saya punya kisah gini, tapi benar-benar jadi pelajaran yang luar biasa dan juga buat leader-leader. Jadi saya punya downline ya, yang bermitra dengan saya seorang feeling gitu. Nah orang feeling ini karena dia itu terlalu cerewis gitu, mengungkapkan kejengkelannya atau apa sih itu nggak tahan. Akhirnya kan di grup saya adminnya itu hanya admin yang bisa ngomong. Terus saya kunci gitu. Beneran dia benci banget sama saya gitu. Oh saya paham. Oh akhirnya saya paham. Kalau orang feeling mau curhat, kasih kesempatan dia curhat. Biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya. Karena itu menjadi hal penting bagi dia. Itu kayak kalau kita membuat dia diam tuh kayak dosa gitu. Nah kemudian kalau insting nih. Nah, insting ini rata-rata emosinya tuh spontan gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau dalam ilmu Stephen, kalau orang-orang insting ini adalah orang-orang yang orang-orang yang sebenarnya buas gitu. Karena dia kan otaknya tuh otak reptil kalau kita bilang. Ya, jadi dia itu buat, tapi kalau dia spiritualnya kuat, dia tuh spiritual banget, helping banget. Makanya kalau ada bandit besar, itu biasanya juga insting gitu. Tapi ada misalnya ulama besar yang apa itu juga insting. Jadi dia itu kayak dua ini gitu. Kalau spiritualnya kuat, dia jadi orang alim gitu. Baik, rela berkorban, tapi kalau dia enggak spiritualnya enggak kuat, dia malah jadi seseorang yang kayak bandit begitu. Kemudian dia cenderung kan chemistry-nya bahagia. Jadi saya perhatikan gitu. Kalau misalnya saya biasanya sensing, thinking kan nggak apa-apa ya, dikasih target, dikasih ini. Kalau orang insting, saya kasih target, saya ini, kamu kok nggak bisa, apa yang dia lakukan? Kabur. Jadi ternyata orang insting tuh nggak tahan dengan tekanan ya. Jadi dan dia itu kemana-mana dan dia juga yang penting tuh dia bahagia. Jadi jaga dia dalam zona kenyamanan. Ya jadi itu persoalan-persoalan umum. Nah bagaimana kalau seandainya kita ya ini udah ada Pak Rinda sama boleh sambil tanya.
Bu Andin. Andin, kalau kita ngelihat kasus-kasus itu yang benar apa namanya Bu Ingkris ya, kan sering terjadi. Nah, Bu Andin, boleh nggak digambarkan kepada kita nih, kan di tim kami ya, di tim kami itu di tim Pak Juli itu sebenarnya sudah berkumpul 5 mesin kecerdasan. Nah, analisanya seperti apa kalau kita lihat seperti ini? Jadi saya itu kan thinking, Bu Ingkris thinking ya. Jadi ada 2 thinking. Kemudian ada Pak Juli yang insting ya, ada Pak Juli yang insting, kemudian ada Mbak Ayu Gania yang sensing. Ya, ada Bu Andin, ada Miss Dew itu yang sensing. Kemudian ada orang feeling nih, ada Mas Dava, ada ada Bu Edvia gitu ya. Kemudian ada yang intuiting, ada Bu Ria Ferhati, ada Bu Pak namanya Pak siapa ya, Pak Anto, Bu Rani ya. Nah, di tengah-tengah di tim kita, di tengah-tengah ada Pak Juli Irmayanto. Nah, kalau menurut teori sirkulasi tadi yang dijelasin sama itu seperti itu gambarnya seperti apa Bu Andin yang bisa kita bisa gambarkan untuk membangun sebuah tim tadi dengan adanya 5 orang yang mesin kerjasamnya ada semua tuh. Ya, jadi gini Pak Ringga, sebenarnya dalam konsep Stephen kalau kita punya kelimanya itu berarti terjadi teori sirkulasi yang mengalir gitu, jadi keseimbangan gitu. Tapi itu bukan menjadi hal yang teramat penting gitu ya, karena yang justru yang harus diperhatikan itu lebih kepada Pak Juli itu butuh pendukung gitu. Nah, pendukungnya siapa gitu? Pendukungnya adalah orang thinking. Kan kalau kita lihat sirkulasi nih, di sirkulasi Pak Ringga, jadi saya mungkin harus dijelaskan dulu ya. Kalau konsep Stephen itu adalah aligning ya. Kalau yang lain mungkin balancing. Aligning itu artinya fokus satu hebat. Jadi kekuatan kita apa gitu. Misalnya kekuatan kita adalah sebagai seorang thinking. Kelemahan kita kan adalah feeling. Kalau menurut konsep Stephen, yang harus kita kuatkan tetap thinkingnya. Karena walaupun kita memaksakan feeling, kan feeling memang tetap ada ya, tapi itu tidak menjadi fokus gitu. Karena kalau di konsep Stephen, mendingan kita memperkuat. Jadi kayak gini, sederhananya gini, kalau kita main bulu tangkis nih, ya main bulu tangkis, kita tuh jagoan nih, pakai tangan kanan, tiba-tiba lawan kita pakai tangan kiri, kita tersinggung nih, enak aja dia ngelawan gue pakai itu, akhirnya kita ikutan pakai tangan kiri, akhirnya apa? Ya kita tetap kalah karena kita melawan dengan kelemahan kita. Tapi kalau kita menggunakan konsep aligning, insya Allah yang kelemahan kita tadi tertutupi gitu. Nah, misalnya nih Pak Ringga kan adalah thinking gitu. Kalau soal rasa kan memang agak kurang ya, apalagi golongan darahnya A gitu. Jadi thinking banget gitu. Nah, ketika dipaksain rasa mungkin bisa, tapi Pak Ringga harus kayak manjat gitu. Jadi kayak climbing. Jadi kayak agak susah gitu. Berbeda dengan kasusnya Ibu Ingkris. Ibu Ingkris adalah thinking extrovert. Jadi pengaruh luar masih ada. Apalagi saya perkirakan golongan darahnya O. Karena tadi Bu Tari O. Karena saudaraan itu kalau O pasti O gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Pak Ringga nih kita paksain mewek gitu. Bisa sih gitu. Tapi kayak apa ya? Kayak membuat Pak Ringga itu harus climb gitu. Jadi biarkan Pak Ringga dengan kekuatannya yang memang ngulik itu kan kayak marketing plan itu kan gampang banget. Kayak ini bikin slide tuh sebentar 5 menit gitu. Pak Ringga akan mempesona dengan kekuatan itu gitu. Jadi daripada dia maksain nih jadi orang yang yang kayak agak mewek gitu. Begitu dengan saya gitu. Saya bisa kan disuruh nangis? Bisa karena tapi saya butuh suasana, butuh. Jadi kalau kayak lagi senang-senang, lagi kamera lagi deket gitu, terus tiba-tiba saya mungkin nggak bisa gitu. Kekuatan saya di happy gitu, kebahagiaan gitu. Kalau saya fokus ke saya harus nangis, saya bisa stres gitu. Kayak saya climbing kayak nggak gue banget gitu. Jadi itu gitu paling ya. harus juga maksa gitu. Tapi Ya, yang kita itu sukses banget gitu. Faktornya bukan memiliki semua, tapi kehadiran Ibu Ingkris dan Pak Ringga. Ya gimana ya, satu orang yang hebat gitu ya, bisa lari. Kita minta gimana sih Bu Ingkris rasanya Bu Ingkris mendukung seorang insting selama ini? Kalau dari
kalau ilmu ini saya ketahui dulu gitu ya, mungkin Mhm. udah kayak apa ininya gitu ya. Karena ini Mhm. ilmu ini baru saya ketahui kan belakangan-belakangan ini. Jadi Mhm. betul-betul saya bersyukur banget ada ilmu ini dan saya bersyukur bangetnya lagi ada teman-teman kita leader besar yang sudah memiliki bahkan sampai mentoring, sampai udah jadi yang bersertifikat untuk menyampaikan materi Stephen ini. Saya yakin Pak Ringga dengan adanya bekal ilmu ini itu cita-cita kita jadi 1.000 miliarder ini dengan kita harus memiliki Mhm. teamwork itu insya Allah tercapai ini. Nah, enaknya kita panggilkan ya top leader kita, Oke. mentor Ya. kita, ya mentor kita yang betul-betul ini ditujukan adalah agar para mitra ini cepat-cepat jadi miliarder. Monggo yang manggil Pak Ringga mungkin ya, monggo Pak. Oke, kalau yang satu ini, mentor yang satu ini adalah mentor yang bermesin kecerdasan insting. Beliau serba bisa, dan yang luar biasanya dari life purpose-nya kita bisa lihat bagaimana terwujudnya gambaran seorang insting ada di life purpose-nya. Seorang insting yang syukur untuk kaya mengajarkan. Tidak banyak orang, karena memang hanya orang-orang insting yang senangnya berbagi untuk membahagiakan orang lain. Ikhlas memberdayakan orang kecil. Hanya orang-orang yang bernilai bahagia adalah sebuah nilai yang mampu membawa purpose seperti ini. Dan yang luar biasanya kebahagiaannya akan menjadi semakin dahsyat ketika surga yang sempurna buat beliau adalah tercetaknya 1.000 miliarder. Dan itu tergambar seorang insting, mentor insting yang luar biasa. Kita panggil Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, Waalaikumsalam Chris, warahmatullahi Bu Ari sama Bu Chris Dewi. Pak Juli, jadi bareng. Silakan Bu Adin, mungkin ada yang bisa tanya sama Bu. Mungkin saya boleh sedikit menjelaskan sosok Pak Juli ya. Nah, ini dalam ilmu Stephen, insting itu sebenarnya adalah orang yang serba nanggung gitu. Kalau dalam ilmu Stephen, umumnya dia ditempatkan sebagai bukan orang leader yang pertama gitu, tapi adalah orang second. Tapi ada keajaiban gitu, jadi sedikit keajaiban buat Pak Juli. Pak Juli ini termasuk makhluk langka. Insting sendiri adalah mungkin populasinya hanya sekitar 20%-an dari seluruh populasi yang ada di seluruh dunia gitu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan karena keserbabisaannya, jadi dalam ilmu Stephen itu juga sebenarnya Rasulullah itu juga disebut dengan insting. Ya, tapi dia insting yang sempurna. Nah, Pak Juli termasuk yang mendekati sempurna. Kenapa? Karena dengan keserbabisaannya, kemudian saya lihat kan dia tamatan UGM-nya, tamatan UGM, kemudian kepalanya agak besar. Itu juga didukung karena EQ-nya. Jadi kalau orang kepalanya besar, itu EQ-nya ini tinggi, dan itu terbukti karena dia masuk UGM, S1, S2 UGM gitu. Kemudian dia membuktikan di dunia networking. Itu meraih prestasi paling tinggi gitu dan penggerak umroh terbesar. Jadi itulah mengapa Armina Reka maupun Armina Daily yang menjadi di bawahnya itu berkembang dengan pesat karena dia salah satu insting yang mungkin kalau kita cari banyak nggak ketemu nih yang kayak begini gitu dalam kacamata ilmu Stephen. Begitu Pak Ringga, Pak Juli, luar biasa. Pengen tahu nih. Ya namanya Rohim. Jadi saya makhluk langka tuh Bu Andin. Betul Pak, makhluk langka banget. Bu Inggris harus tahu langka, Pak Ringga harus dilestarikan ini. Ya memang kalau di Stephen saya sering bicara sama Pak Juli, jarang seorang insting tuh jadi pemimpin tuh jarang, hanya beberapa ya. Karena memang saya pernah bicara sama Pak Juli ketika Pak Juli melawan kalau saya bilang melawan kodrat ya, kodratnya insting itu di nomor 2 karena serba nanggung tadi 50% diambil semua, tapi mungkin ada sesuatu yang dari Pak Juli ini sehingga ada yang kemudian mendesak dari 2 jadi 1 dan ini bertahan luar biasa. Mungkin Pak Juli bisa cerita ke kita nih. Sebenarnya Pak Juli itu seperti apa sih ketika memahami ilmu Stephen ini gitu loh. Menarik soal ini buat saya untuk bicara tentang Pak Juli. Pak Ringga, Bu Andin, ini
operator nanti Bu Tari sama Miss Dewi bagusnya ditampilkan juga kalau bisa Oh benar iya, keren banget. siap. Wah, memang operatornya canggih nih ya Allah. Seru Iya, banget iya. nih, sampai nulis loh, keren banget malam hari ini, luar biasa. Jadi ini berhenti ya loh. Tadi waktu Pak Ringga sore itu saya biasanya keluar ide-ide baru. Sama Bu Ani juga tanya, hebatnya Bu Ani walaupun saya mau bertanya Bu Ani tanya Pak Yuli, saya harus bicara apa, hebat kan? Saya langsung ini, Bu Ani kebutuhan kami sebagai leader, kebutuhan kami, Bu Tari, Miss Dewi, semua Pak Harun adalah gunanya Steven untuk apa bagi kami. Nah, kalau kami ini saya mendesainnya dulu pengalaman waktu jadi dosen, itu saya mesti punya tim 3, itu Pak Andi. Ini berinding ya. 3 tanpa tahu Steven loh ya. Pokoknya saya harus karena 3 itu sakti. Kan nggak ada duo sakti. Nah, 3 itu satu segitiga. Nah, itu 3. Ingat Bu Tari mungkin ingat dulu waktu Army membangun, saya, Bu Ingkis, Bu Tari. Bener kan Bu Tari? Ya. Itu 3 itu Bu Tari itu megang gulung-gulung kabel, Bu Ingkis operator. Saya di depan, kalau saya nggak bagus langsung dimatiin sama Bu Ingkris. Bu Ingkris mati, saya matiin juga itu. Terus Bu Tari kan memang orangnya cerdas, pembelajar, setiap pagi dengerin saya. Wah, makanya Bu Tari sekarang tampil lagi, saya juga rasanya loh ini kayak 10 tahun yang lalu, makanya Armina Deli akan jaya lagi karena bersatunya orang hebat di Armina Deli. Itu yang pertama. Berhenti ya, Allah Akbar. Iya. Karena bicara Steven tadi, berarti ini maaf kalau saya salah ya. Dari mesin kecerdasan ada sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting kan. Ya. Saya kan di tengah-tengah tuh. Tapi kan paling jelek, tapi ada kata-kata kunci tadi, oh ternyata serba bisa. Jadi gini, Bu Ingkis orang think, saya itu hanya otaknya itu kecerdasan saya itu cuma 50% Bu Ingkris, Pak Ringga sama Bu Tari. Sensingnya Miss Dewi saya punya 5%. Feelingnya Edvia saya 50%, gitu kan? Intuinya Bu Rani saya 50%. Jadi saya hanya 50%. Karena saya gunakan 5-5-nya, akhirnya jadi the best. Jadi kalau dulu Pak Ringga saya nomor 2 ya, karena saya belum optimum gitu loh. Lah ini contoh nih. Ini adalah contoh bahwa Pak Yuli di tengah. Ada Bu Ingkris, Ayu Gania, Hakim, Bu Rani. Lah 5 itu kalau ketemu berlima sudah nggak bisa diapa kan 5 itu jadi sakti. Pancasila sakti namanya. Salam leader, sehat berkah. Sukses sehat kayak berkah. Hanya saya menyarankan pada teman-teman di dalam membangun tim leader ini, Bapak Ibu, pertama harus saya minta saran Bu Ani sama Pak Ringga. Kalau Bapak Ibu sensing seperti Miss Dewi, itu sebaiknya harus ketemu orang siapa dulu, jangan sampai melemahkan. Kalau saya insting kan harus ketemu orang think gitu loh. Terus kalau 3, kalau pertama 1 berapa, 2, kalau ketiga siapa aja dulu. Kemudian ada urutannya gitu loh. Jadi semua leader tuh hebat gitu loh. Iya. Paham bukan ini ya? Saya pengen masukkan itu. Kemudian di dalam membangun aset kita ini ada yang namanya kita hanya punya prinsip 139. Jadi bangunnya harus kita 139 sampai kedalaman. Itu minta sama Allah, ya Allah semoga 5 karakter ada di grup di level pertama, level 2. Jadi nanti jalannya oke. Makanya teman-teman, kalau akhirnya misalnya, misalnya Miss Dewi, Pak kok saya nggak jalan-jalan? Karena Miss Dewi belum mengoptimumkan timnya. Misalnya Bu Edvia feeling, dibiarinnya feeling, ya jalan sendiri. Miss Dewi nggak bisa, hanya dekat saya gitu loh. Kayak Pak Ringga, kenapa belum jalan? Karena Pak Ringga itu otaknya kecerdasan, nggak pernah merasa bisa semua. Padahal pentingnya harus memperhatikan feelingnya siapa, intuitifnya berapa gitu. Kira-kira gitu Bu Andin. Mohon dikoreksi biar teman-teman besok siang jam 9 pagi kita ketemu lagi. Silahkan Bu Andin sama Pak Ringga. Saya pingin sarannya. Kalau misalnya insting seperti Pak Juli, maka yang dibutuhkannya adalah thinking mendukungnya. Kalau saya sensing, kalau saya sensing, saya butuhnya orang feeling. Ya, dan kalau intuiting butuhnya insting gitu.
Jadi dia mungkin bisa dilihatkan teori sirkulasi gitu, jadi bisa melihatkan siapa mendukung siapa. Jadi kalau sensing itu mendukung thinking, thinking mendukung insting, insting mendukung intuiting, intuiting mendukung feeling, feeling mendukung sensing. Ya, kenapa sensing mendukung thinking? Karena thinking yang sistematis akan didukung oleh sensing yang punya data gitu ya. Dan full stamina. Kemudian kenapa thinking mendukung insting? Karena thinking yang terarah mendukung insting yang mengalir gitu. Kemudian mengapa insting mendukung intuiting? Insting yang responsif, jadi responnya cepat itu mendukung intuiting yang banyak ide gitu. Jadi ide-idenya itu cepat disambut oleh insting. Kemudian mengapa intuiting mendukung feeling? Karena intuiting ini kaya dengan banyak ide, ya, dibutuhkan oleh orang feeling yang visioner. Nah, orang feeling yang penuh semangat, suka memberi motivasi, semangat, itu dibutuhkan oleh orang sensing yang action gitu. Jadi dia bergerak action gitu. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah orang yang mendukung kita. Setelah itu apa? Tadi Pak Juli minta kalau dia sudah punya orang yang mendukung kita, terus apa lagi? Yang sama dengan kita. Jadi insting sama insting itu memperkuat. Jadi itu kayak lebih ke aligning tadi, memperkuat. Kemudian siapa lagi? Yaitu yang kita kalahkan gitu. Maksudnya gini. Jadi gini, dalam teori Stephen, orang yang kita kalahkan ini biasanya manut, Pak. Jadi cepet dia manut dengan kita. Jadi kalau kayak ngelihat itu, kayak ngelirik aja, dia tuh udah paham. Gitu. Kayak saya butuhnya orang insting gitu. Tapi konsep mengalahkan ini hanya bisa terjadi kalau stratanya sama. Misalnya Pak Juli kan orang insting nih. Saya sensing. Sebenarnya dalam teori sirkulasi, saya mengalahkan Bapak. Tapi karena strata Bapak atau secara keilmuan, dari secara kepakaran Bapak lebih tinggi dari saya nggak bisa ngalahin Bapak. Gitu. Jadi gini, ini saya kalau gini memang luar biasa Bu Andin. Jadi sebenarnya Allah tuh mentakdirkan saya ketemu Bu Inggris tuh, Bu Inggris dukung saya, Bu Inggris. Iya, betul, betul Bapak. Makanya Pak Ringga sampai datang itu ya, wah berarti udah sunatullahnya gitu. Pak Ringga udah jangan jauh dari Jogja ya, udah. Pak Juli tadi ada cerita menarik ketika Pak Juli pertama-tama membangun Armina Reka dulu ya sama Bu Inggris dan Bu Tari, dua orang thinking. Ya, ketika Bu Tari kemudian membantu mitranya, kan Pak Juli kehilangan satu orang thinking. Ternyata saya datang Pak Juli, sama-sama thinking lagi yang datang. Ya, persis sama ya TI ya. Persis sama introvert. Dulu waktu Pak Juli ada teman kita Pak Nasir juga thinking introvert. Jadi Bapak tuh selalu akan dapat dikirim oleh Allah orang-orang yang logis. Ya. Iya. Saya kan imajiner ya, betul. Goib ya. Iya, dan kalau Pak Juli tadi mungkin sedikit meluruskan ya. Nah, kalau Pak Juli kan tadi, apakah kita harus memiliki kelima-limanya? Dalam pengalaman saya tidak harus. Tadi kan kita lihat tuh, saya juga lihat gambar slide bagaimana Pak Juli itu didukung oleh Bu Inggris. Jadi ada gambar segitiga. Itu kalau nggak salah saya lihat karena Pak Juli didukung oleh Ibu Inggris dan thinking. Jadi justru banyak orang thinking di sekitar Bapak itu lebih membuat Bapak powerful. Kemudian Bapak katanya tadi, feeling saya siapa ya? Nah ini yang saya bilang. Saya pernah melakukan tes gitu di sebuah perusahaan bakery, pimpinannya feeling. Dan apa yang saya temukan, ternyata tidak ada satupun orang insting di dalamnya. Kenapa? Dia tuh kayak nolak Pak. Jadi kayak ini karena dia ditaklukkan ya, jadi jadi kayak feeling itu. Menghindari. Nggak mau nerima orang insting gitu karena dia kayak energinya terkuras gitu. Nah, kenapa Bapak di tim Bapak itu belum ada yang feeling yang kuat gitu? Karena itu tadi secara sirkulasi itu mereka juga menghindar gitu. Jadi kenapa belum hebat? Tetapi kalau kita mau bangun kekuatan gitu, karena tadi konsep Stephen adalah lightning, Bapak berfokus pada thinking yang mendukung Bapak. Bapak ke indera ketujuh, itu kan cepet banget tuh, tuk gitu. Tapi melogikakannya, kan ibaratnya Bapak orang goib gitu. Melogikakannya dengan orang manusia, itu membutuhkan namanya thinking. Makanya dalam sejarah kan Bapak lihat, apa Bapak di Armina Reka berhasil? Karena tadi ada Bu Tari, thinking juga. Kenapa di Armina Daily berhasil? Ada Pak Ringga, thinking juga. Kemudian yang benar thinking, yang sudah qadarullah, Bapak itu dapatnya
yang benar-benar dukung Bapak all out gitu. Jadi secara ini berarti gini, saya punya kesimpulan lagi. Bagi teman-teman yang ada insting, saya nggak nyebut orangnya. Kalau orang instingnya nggak ada malah hilang, Bu. Jadi dia mainnya di imajinasi sendiri ya. Oke, ya. Makanya teman-teman yang insting harus cari orang thinking. Gitu kan? Oke, sip. Saya dicari. Pak Juli. Makasih kalau Pak Ringga sama Bu Tari. Silakan hadir 24 jam. Amin. Kalau bicara ini mungkin ini satu yang saya sering jadi pertanyaan ini untuk Bu Andi sama Pak Ringga yang ahlinya Stephen di kita ya. Waktu awal kita membangun Armina Daily kan kondisinya serba tidak menentu tuh ya, serba yang begini, ada yang pergi, ada yang ini, ada yang itu gitu kan. Dan orang banyak tidak ada belief gitu, tidak ada keyakinan ini bakalan sukses nggak ya, ini bakalan seperti apa. Nah waktu itu memang kita sendiri nggak ada pegangan harus gimana. Tapi karena saya meyakini bahwa ini tetap harus jalan gitu, dan saya ya yakin sama Bapak gitu aja. Gak mikir kalau di dalam ilmu Stephen ada nggak sih yang kayak gitu ketika situasi nggak menentu siapa yang harus kita pegang gitu mungkin Bu Andin. Iya, kalau di situasi yang tidak menentu memang yang harus kita pegang adalah orang insting karena dia yang paling tahu, karena dia kan indranya udah indra ketujuh. Kalau saya sensing indranya 5 gitu. Intuiting itu indranya ke-6 gitu. Jadi dia punya intuisi. Kalau Pak Juli kan enggak. Itu kalau dibilang dalam ilmu Stephen tuh kayak dia komunikasi itu langsung tuh dapet tuh dari Allah gitu. Iya, insight namanya. Iya, kalau tidak mau itulah karunia dia. Semakin dia tenang, semakin dia spiritual. Nah, itu yang memperkuat gitu. Itu semakin kayak diberitahu, kayak dituntun tuh gitu. Karena Pak Juli kan spiritualnya juga sangat kuat gitu. Dikit-dikit doa, dikit-dikit. Nah, itu kan kayak ya istilahnya kalau dalam ilmu Stephen itu sempurna gitu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Gitu. Ya, Bu Andin, yang mendampingi Pak Juli itu ya, kalau saya kan begitu tahu Stephen ya, mendampingi Pak Juli begitu tahu kan karena kita tahu ada lapisan yang tidak ada di lapisan otak yang nggak ada, artinya tidak ada saringan, makanya saya percaya banget kalau orang thinking Bu Ingkris, orang insting itu dia dapat insight dan insight-nya itu langsung dari Allah tadi kata semakin tinggi spiritualnya insight-nya makin banyak dapat. Beda dengan tipe-tipe yang lain. Kalau tipe yang lain insight-nya itu ada yang harus dikejar, harus diraih. Tapi kalau insting itu dia dapat dan itu menjadi benar kata Bu Andi itu menuntun langkah selanjutnya. Itu yang luar biasa. Jadi ketika dalam suasana kemarin saya memang berpegang pada seorang insting. Begitu insting memutuskan begini, tinggal kita dukung dengan logikanya, dengan teori-teorinya. Ada orang insting yang ada orang sensing yang punya merasa udah yakin di sini ada duitnya, orang feeling yang kemudian wah udah dahsyat banget gitu loh. Itu yang saya rasakan ketika dekat dengan Pak Juli sebagai orang insting. Spiritual Pak Juli yang tinggi lah yang menjadi kata kunci sebenarnya. Kenapa kemudian ini menjadi semakin dahsyat. Kira-kira itu Bu Ingkris. Ya. Pak Ringga, Bu Andin, ini jangan lihat Pak Yulinya. Kalau Pak begini saya punya kesimpulan. Ini boleh salah, ini secara ilmiah ya, jangan praduga. Oh merinding nih. Dalam kondisi tidak menentu, dalam kondisi orang lain tidak bisa, orang bingung, orang sensing nggak ada rezeki, feelingnya galau, ada epidemi, kemudian intuiting nggak bisa berkreasi karena ada COVID ini. Hanya orang insting yang punya indera kesekian yang bisa memecahkan masalah dan dia dituntun oleh Allah untuk memberikan solusi seperti Armina Daily, seperti kita ada Tor 13, ada Tor 13 sampai Tor 70 itu berarti kondisi yang apa saja itu orang insting yang bekerja dan harus diikuti. Betul nggak Bu Andin sama Pak Ringga? Iya betul Pak. Jadi memang itulah kekuatan Bapak. Jadi ya petunjuknya ya dari Bapak gitu, karena Bapak yang punya indera ketujuh gitu. Karena di situasi kita kan kayak sensing kan dia butuh contoh, kan sementara belum ada contoh. Thinking dia butuh hitungan, dia belum ada gitu. Jadi memang ke Bapak gitu. Mungkin Pak Ringga bisa menambahkan. Kan ada satu hal ya Bu Andin, ketika orang thinking misalkan menghadapi masalah, dia akan bermain dengan angka-angka. Ada nggak angka-angkanya? Benar kata Bu Andin, tidak bisa dia. Ketika si feeling gitu ya, dia menghadapi situasi, dia bermain rasa kan.
kondisinya nih. Kemudian ke orang yang banyak ide tadi, dia kehilangan idenya karena kondisinya juga nggak jelas begini bagaimana gitu kan. Nah kalau seperti ini pada akhirnya Pak Juli, insting itu keluarlah kecepatannya. Kan apa orang insting itu nggak mikir, pokoknya jalan dulu. Makanya sering saya bilang sama ini, kalau Pak Juli udah bilang iya, saya nggak bisa ngelawan karena buktinya apa? Beliau memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Insight-nya sudah dapat, beliau sendiri tidak bisa menjelaskan. Kita bilang nanti kita ikutin aja dulu, insya Allah masih jalan. Oh iya. Ya Allah, alhamdulillah kalau gitu ya. Kan saya berpikirnya gini, orang thinking kan nggak terlalu percaya sama goib. Sedangkan Pak Juli selalu kasih insight. Ternyata di dalam akademik gini yang real ini ada dan bukan cenayang gitu loh. Bukan dukun, tapi ternyata dalam ilmu ini ada. Wah, luar biasa sekali, sungguh luar biasa. Saya dapat ilmu banyak malam ini. Terima kasih Bu Andi dan Pak Ringga. Sama-sama. Ya seperti ini Bu Inggris ya. Ini seperti saya itu sekarang menggambarkan Bung Karno. Kalau kemarin Gus Dur. Tadi saya pas di awal kan pakai baju Jawa. Pada saat maju saya ganti lagi. Nah, ya kan? Karena ini adalah membangun tim miliarder yang percontohannya ya sosok Bung Karno. Makanya tak keluarin. Saya harus membuat rasa pikiran seperti Bung Karno zaman now gitu. Dalam ini. Dan teman-teman, wah Bung Karno 23 tahun memimpin, nanti karomahnya, kemudian kecerdasannya, kemudian semuanya akan datang pada diri kita semuanya. Itu termasuk insting ya Bu Andi sama Oringa ya. Betul, Pak Juli. Ini mumpung teman-teman nih, mumpung ada orang insting lagi kumpul dan insting tuh biasa insight-nya tiba-tiba dapat gitu ya. Kita bisa tanya nih sama Pak Juli. Pak Juli, kan ini kita lagi kumpul bareng. Ada saya thinking, ada sensing, kemudian ada 2 thinking, ada 3 thinking hari ini kumpul ya bareng-bareng kita. Kita pengen dapat insight, mudah-mudahan Pak Juli dapat insight yang luar biasa. Sebenarnya Pak Juli, kalau bicara tentang Pak Juli, seberapa besar keyakinan Pak Juli dan apa yang harus kita lakukan nih, teman-teman sudah tahu ilmu Stephen-nya, kan dia belum tentu Pak ketika kita mau ketemu orang, dites dulu Stephen-nya kan nggak mungkin. Tetapi menurut Pak Juli, bangunan seperti apa sih yang sebenarnya harus dibangun ketika kita tidak ada ilmu Stephen, tetapi apa yang harus dilakukan untuk membangun tim itu sendiri Pak Juli? Biasanya orang yang insight-nya dapat kalau lagi kayak gini. Ya, saya menggunakan konsep spiritual seperti Putari terakhir ini kan kenapa bersama kita itu kan ada nilai-nilai spiritual yang dibangun. Ketika kita ingin ikuti kemarin Kang Heri Firmansyah, kalau Bapak Ibu ada nilai spiritual itu dibangun, semuanya itu akan mengerucut. Makanya untuk membangun tim, rohnya adalah STMJ Pak Ringga. Harus bangun silaturahmi, harus ta'awun, tolong menolong, harus memuliakan, membahagiakan, jaya bersama. Jadi nilai-nilai dibangun dan teman-teman yang dengan MK-nya masing-masing, apakah Anda sensing, apakah feeling, apakah intuiting, apakah insting, 5, apakah kecerdasan yang lain, ya nilai itu harus ditanamkan dari kita, harus merubah diri kita sehingga semuanya menuju satu titik, membangun kebersamaan, jaya bersama, adil makmur, semuanya jadi miliarder untuk bangun tim gitu Pak Ringga. Nah persoalan nanti pada saat membangun Bapak Ibu belum satu tim, asal rohnya itu insya Allah akan sama. Makanya selalu kan saya sampaikan, Pak Ringga, Bapak udah kepinteran, kok coba pakai rosone. Bu ini juga sama pakai rosone. Kalau Miss Dewi pakai logika. Tadi Mas Dewi kan nah logikanya itu enggak tinggi. Saya tadi udah gemes tadi. Wong udah topiknya menarik malah gojek kenal Pak Ringga. Kalau film nah itu orang film pakai logika, sensing, harus logikanya dimainkan. Kalau Bu Tari tadi udah fokus. Jadi gitu. Jadi semua itu harus mengupgrade diri, kelemahannya di mana, ngikuti yang kuat. Gitu Pak Ringga. Kita bisa ketemu jam 9 deh. Saya juga mau belajar lagi.
Sekarang aja Ini nih, Pak. pembahasan kan keren banget nih, Pak Ringga, Bu Andin, Pak SPL sama Bu Inkris ya, pembahasan keren banget. Nah, sekarang saya mungkin mau tanya sama Bu Andin atau Pak Ringga kali ya, sebagai promotor yang di sini sebagai pakarnya gitu ya. Nah, kita itu kan nggak bisa memilih nih siapa yang akan menjadi tim kita nantinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa memberdayakan atau bisa mengembangkan tim kita gitu, supaya mungkin ada yang ini sensing kita jadi tahu gitu. Itu gimana Pak Ringga sama Bu Andin? Saya dulu Pak Bu Andi dulu nih yang jawab. Pak Ringga dulu. Baik, yang jelas sih begini, Miss. Steven itu memang hanya alat bantu ya, alat bantu ketika kita ingin membangun tim. Tapi sebenarnya yang perlu kita tahu adalah diri kita dulu yang diselesaikan. Kita tahu dulu siapa kita. Seperti kata Pak Juli, Ringga tuh tahu dulu, Ringga tuh thinking, feeling atau apa. Karena kalau Ringganya nggak paham, bagaimana kita memahami orang lain, itu penting. Jadi sebenarnya bukan bicara tim kita siapa, ketemunya siapa. Tapi begitu kita tahu, kita thinking, kita akan ketemu, oh ternyata orang ini kok lama-lama seperti orang feeling yang kita hadapi ya. Berarti kemudian misalkan dia nggak mau tes. Tapi kalau dari pengalaman kita, mungkin kita belajar, kita tahu, akhirnya kita punya pendekatan. Jangan memakai thinking kita untuk memaksakan orang feeling. Atau kita lihat, wah ini sensing, seksi atau rapat maunya contoh, sementara kita belum jadi contoh. Nah, yang bisa dilakukan adalah apa yang kita lakukan ketika kita sudah tahu keunggulan kita. Kalau seperti kata Bu Andin tadi, fokus satu hebat. Kita yang memfokuskan dulu. Seorang thinking, itu kefokusannya adalah kepintaran. Jadi, saya harus menjadi terlihat pintar di teman-teman. Seorang Hoiria, itu sensing extrovert. Dia punya adalah salah satu keunggulannya adalah dia berbaginya, dia dan maka dia menyukai karismatiknya agar orang, oh dermawan banget gue gitu loh. Nah, Pak Juli dengan membahagiakan orang lain. Nah, jadi sebenarnya yang selesaikan tuh kita dulu. Kira-kira mungkin dari saya seperti itu. Mungkin Mbak Andin bisa nambahkan. Kalau saya sih idem gitu dengan Pak Ringga. Tapi ini kan kita bicara tentang 1 tahun jadi miliarder ya Pak Ringga, membangun tim miliarder. Saya tuh baru dapat insight gitu, saya baru ingat gitu. Dalam ilmu Steven itu dikatakan bahwa kalau orang insting itu merasa itu sesuatu gitu, biasanya ucapan itu benar gitu. Jadi insya Allah ya ini malam Jumat ya gitu. Saya itu adalah orang yang paling logika ya. Mungkin maksudnya teman-teman bukan saya mengkultuskan atau mengapakan Pak Juli, tapi ketika Pak Juli bilang akan lahir 1000 miliarder, itu karena dia orang insting, secara keilmuan itu insya Allah terwujud gitu. Jadi teman-teman yang di rumah siap-siap aja jadi miliarder, 1000 miliarder ya. Amin, Jadi keren banget. Iya, ya amin. Iya. Jadi karena gini, kalau orang insting itu kan bilang, jangan lewat sini, kayaknya ada ini gitu. Nah biasanya kan itu udah pemberitahuan. Nah kalau Pak Juli udah bilang, ini 1000 miliarder. Kalau saya nggak pakai ilmu Steven, saya nggak percaya gitu. Tapi karena, oh iya ya, bener gitu. Kalau orang insting udah bilang itu, jadi yang di rumah siap-siap, ya ikuti Pak Juli gitu. Karena itu benar pakai ilmu ya, jadi bukan ilmu hanya sekedar menyenangkan Pak Juli, bukan gitu. Jadi memang secara keilmuan Steven memang seperti itu, orang insting itu dia dapat insight tuh langsung dari Allah, dan mungkin memang karena cita-cita luhur, apalagi spiritualnya memang kuat juga ya, itu jadi harapan buat kita semua. Jadi ada berapa yang hadir di sini ya, insya Allah saya doakan, sama-sama doakan menjadi bagian 1000 miliarder, dan insya Allah itu bisa kita wujudkan. Amin. Gitu, Pak. Ya Allah, Amin. Karim merinding ya. Luar biasa ya. Jadi kita dari Pak Ringga tadi ya, saya menyimpulkan bahwa di sini tuh kita harus mengerti dan mengenali diri kita sendiri dulu ya Pak ya. Baru kita nanti akan mengenali bagaimana tim kita. Jadi dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Dari Bu Andin, saya menyimpulkan bahwa di sini tuh kayaknya kita tuh dikirim Allah itu sebuah karunia, sebuah anugerah. Kita punya mentor yang ternyata itu luar biasa dan langka gitu. Yang di sini kita harus ngikutin mentor kita. Insya Allah apa yang akan beliau lakukan itu benar-benar sudah semuanya dapat rahmat dari Allah gitu ya, amin gitu. Insya Allah bener Bu Andin, kita doa bersama malam Jumat ini, semoga semuanya bisa terwujud 1 tahun miliarder, dan insya Allah 800 orang yang nonton malam hari ini akan menjadi bagian dari 1000 miliarder di bisnis owner kita ini, amin ya rabbal alamin. Iya, mungkin yang terakhir ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Ringga, Bu Andin?
Kayaknya sih cukup nih kalau dilihat hari ini, nanti kepanjangan kita bicaranya besok pagi lebih panjang, bisa 3 Besok jam pagi besok ya. mungkin ya. Iya. Dan Jadi tadi kata Bu Andin, sebentar, kata Bu Andin ada yang satu menarik ya. Seringkali kalau kita bicara kerjasama sama Pak Juli saya tanya, Bapak yakin Pak terjadi? Yakin gitu ya. Kitanya yang belum yakin Bu Andin. Tapi hari ini saya jadi yakin ya. Kalau kenapa kemarin di evaluasi terakhir acara kita ada Mas Dapa bilang, kalau Pak Juli bilang lakukan, jangan ditolak. Kenapa? Karena sebenarnya Pak Juli yang tidak bisa dilakukan adalah menjelaskan kenapa itu terjadi. Tapi realnya Pak Juli mengatakan, Pak Juli bisa mengatakan ini akan yang terjadi, tapi dia sendiri tidak bisa menjelaskan kenapanya. Nah, itu insight namanya teman-teman. Dan biar kita dapat insight lebih luar biasa, kita tutup aja dengan doa nih, biar besok kita kembali dengan pembahasan luar biasa. Kita berikan orang yang luar biasa, instingnya yang menjadi sangat luar biasa, kita berikan kepada Pak Juli Irmayanto agar mendoakan kita dengan luar biasaannya. Teman-teman yang hadir hari ini ada 792, itu akan menjadi 1000 bagian dari 1000 miliarder. Mohon doanya Pak Juli untuk kita semua. Para sahabat miliarder yang dirahmati Allah, para kekasihnya Allah, para pejuang ekonomi syariah di Indonesia dimanapun berada, mari sama-sama Bapak Ibu membawa badan kita, mata kita, telinga kita, semuanya perasaan kita seolah-olah ada di depan Baitullah. Bayangkan sebelah kiri kita ada ibu kandung kita, sebelah kanan ayah kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya ada di depan Baitullah. Saya pun juga berjuang buat kalian. Semoga bayangan itu akan hadir ketika kita berdoa berzikir. Siap ya? Ketika Bapak fokus seperti di depan Baitullah, kemudian nanti panca indera merasakannya, yang meneteskan air mata lepaskan saja. Itu salah satu tanda rezeki yang akan datang pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rasulullah, ya Waliullah, di malam Jumat ini ya Allah, berjuta-juta orang mempersiapkan diri untuk melakukan sholat malam ya Allah. Ratusan ribu penduduk Muslim Indonesia
biasanya melakukan ziarah makam kekasih Allah ya Allah. Kami hari ini ada di rumah masing-masing ya Allah. Tidak bisa keluar rumah karena ada COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, mestinya tahun ini ya Allah kami bisa umroh. Mestinya tahun ini ya Allah berjuta-juta orang bisa haji ya Allah. Namun ternyata tidak bisa karena ada ujian yang kami terima ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni dan kesalahan dosa ibu dan bapak kami. Ampuni dan kesalahan segala dosa orang tua kami, leluhur kami ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami punya kesempatan untuk melakukan ziarah makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami punya kesempatan bersama ibu dan bapak kami, bersama istri, suami kami, anak-anak kami, untuk berdoa di depan Baitullah-Mu, untuk melakukan tawaf, untuk mencium hajar aswad-Mu, untuk berjalan kaki, berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah ya Allah. Ya Allah, takdirkan tahun ini kami bisa umrah ya Allah. Tahun depan takdirkan yang belum haji, takdirkan bisa haji ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami punya tim yang rahmatil alamin ya Allah. Yang bisa saling tolong menolong, saling membahagiakan dan memuliakan jaya bersama ya Allah. Takdirkan kami tahun ini maksimum tahun depan ya Allah bisa melahirkan 1000 miliarder yang bisa memberkahi banyak orang ya Allah. Ya Allah, tadikan Armina Reka Perdana semakin jaya, Armina semakin dahsyat ya Allah. Terima kasih Engkau perkenalkan kami pada perusahaan yang sudah 2 tahun ini terbukti melahirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa menolong banyak orang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Maafkan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Terima kasih Pak Ringga, Miss Dewi, Bu Tari, Bu Ingkris, Bu Andin, dan semua yang bertahan 800 calon leader, semuanya sukses, sehat, berkah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok malam jam 8, setiap malam, dan besok pagi jam 9 pagi. Makasih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutupnya dengan doa oleh Pak SPL. Insya Allah malam ini menjadi malam yang sangat berkah, dan saya ucapkan terima kasih buat Pak SPL, mentor kami semuanya di sini. Kemudian ada Ibu Inkris, juga terima kasih. Pak Ringga, Bu Andin, terima kasih untuk ilmu malam hari ini, dan insya Allah besok kita akan sambung lagi di Zoom meeting pada pagi hari. Ya, baik Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, kita semua adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna, memiliki kecerdasan, tinggal bagaimana kita menggunakan kecerdasan tadi agar kita juga sesuai niat kita untuk bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita semua yang malam ini menyaksikan menjadi salah satu dari 1000 miliarder yang akan terjadi sebentar lagi. Dan Amin, jangan lupa ya Allah, ilmunya amin. besok pagi, nanti linknya akan dibagi oleh leader masing-masing. Terima kasih banyak, semoga doa Pak Juli hari ini Allah kabulkan, karena tadi saya rasa doanya luar biasa. Saya nangis sepanjang doa Bapak.
Dan luar biasa instingnya Bapak, benar-benar membuka mata kita semua, teman-teman. Jangan sia-siakan pelatihan besok hari karena nggak ada, ilmu ini mahal banget, sangat mahal. Saya rasa Bu Andin, Pak Ringga tuh belajar berbulan-bulan dan kita hanya dikasih 1 hari 2 hari untuk memahaminya, untuk menerimanya, dan insya Allah sesuai kata Bung Karno, Pak Juli dikelilingi 10 yang bisa 10 orang saja kasih aku pemuda yang bisa menaklukkan dunia. Nah, tapi Pak Juli dikasih 1000, berarti benar-benar dunia takluk oleh Armina Daily. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak malam ini. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, Armina TK Perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal
لك والملك